Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian semua tetap sehat, tetap semangat, dan tetap rajin menjalankan ibadah di rumah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa dan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kali ini kita akan masuk ke pelajaran kedua, yaitu tentang apa? Yaitu tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Mungkin nanti kalian pasti mikir, loh ini pernah kayaknya di kelas 4 ya. Memang kelas 4 dan kelas 5 itu masih ada hubungannya. Nah, kita akan memperdalam lagi materi tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Langsung saja ya, kita masuk ke pengertiannya. Baik, untuk pengertian nanti kita akan memperhatikan 3 hal, yaitu yang pertama hak. Hak adalah segala sesuatu yang dimiliki atau didapatkan oleh seseorang. Di sini hak ini berarti dia sudah memilikinya mungkin dari sejak lahir. Contohnya seorang anak berhak untuk disayang oleh orang tuanya, ya, berhak diberi makanan, berhak diberi minuman dan sebagainya. Kemudian kalau kewajiban yaitu segala sesuatu yang wajib atau harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi beda anak-anak ya. Kalau hak adalah segala sesuatu yang kita miliki atau yang kita dapatkan, sedangkan kalau kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib kita lakukan. Baik, kemudian apa sih tanggung jawab? Nah, tanggung jawab adalah sikap dan kesadaran seseorang dalam melaksanakan kewajibannya. Jadi kalau hak sama kewajiban beda. Nah, tanggung jawab ini adalah sikapnya. Jadi kalau kita mau melaksanakan kewajiban, berarti kita sudah bertanggung jawab. Kalau kita tidak bisa melaksanakan kewajiban, maka kita tidak bertanggung jawab. Nah, kita lihat di sini hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu merupakan 3 hal yang tidak dapat dipisahkan karena saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi kalau seseorang tidak melaksanakan kewajibannya, maka dia tidak disebut orang yang bertanggung jawab. Tapi kalau kita sudah melaksanakan kewajiban, berarti kita termasuk orang yang bertanggung jawab. Sekarang, apa contohnya hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini ada hak sebagai warga masyarakat. Di sini warga masyarakat berarti dari anak-anak sampai orang dewasa. Nah, antara anak-anak dengan orang dewasa itu haknya berbeda-beda, tergantung usianya ya anak-anak ya. Nah, contoh yang pertama yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan. Di sini semuanya berhak, dari anak SD sampai dia kuliah. Misalkan Bu, kalau orang miskin bagaimana ya? Kan dia tidak bisa sekolah. Nah, itu berarti kewajiban pemerintah untuk memberinya pendidikan. Ya, contohnya memberi beasiswa dan sebagainya ya. Jadi semua orang sebagai warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu berhak untuk memakai fasilitas umum. Contohnya apa ya fasilitas umum anak-anak? Ya, contohnya yaitu halte, kemudian tempat olahraga, misalkan kalau di Bontang seperti Langlang ya, kemudian GOR dan sebagainya. Contoh lagi yaitu rumah sakit. Semua warga masyarakat berhak untuk memakai atau mengakses layanan rumah sakit, karena rumah sakit itu juga termasuk fasilitas umum. Yang ketiga yaitu berhak untuk memeluk agama dan keyakinan masing-masing. Setiap orang berhak untuk memeluk agama sesuai keyakinan, tidak boleh dipaksa oleh siapapun ya.
Kemudian yang keempat, contohnya yaitu mendapatkan pekerjaan. Jadi sebagai warga negara kita berhak untuk mendapatkan pekerjaan. Bagaimana Bu, kok sekarang banyak yang menganggur ya? Berarti bagaimana caranya supaya dia mendapatkan pekerjaan? Maka dia harus mengasah kemampuannya atau skillnya supaya dia mendapatkan pekerjaan. Dan yang terakhir contohnya yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan yang bersih. Ya, ini bagaimana untuk mendapatkan hak ini? Ya dengan cara nanti kewajiban kita, ada kewajiban kita yaitu salah satunya membersihkan lingkungan kita. Baik, untuk contoh yang lain kalian bisa mencarinya di buku paket kalian yang ada di rumah ya. Baik, sekarang kita lihat kewajiban kita apa saja. Ya anak-anak ya. Kewajiban kita sebagai warga masyarakat yaitu yang pertama yaitu wajib membayar pajak. Pajak di sini contohnya apa? Misalkan pajak kendaraan bermotor, pajak pajak bumi dan bangunan, kemudian pajak saat misalkan makan di restoran pun itu kita ada pajaknya sebenarnya ya anak-anak ya. Jadi ada beberapa tempat makan yang dia memang memberikan pajak bagi para konsumennya. Jadi kita wajib membayarnya. Untuk apa sih sebenarnya pajak itu? Ya untuk pembangunan negeri kita, ya. Kemudian contoh yang kedua yaitu kita wajib mematuhi aturan atau hukum yang berlaku di Indonesia. Contohnya apa? Kalau mau naik motor ya harus memakai helm, harus punya SIM. Jadi kalau belum punya SIM, jangan berani-berani untuk kalian menyetir motor sendiri. Kalau dibonceng Bu, boleh ya. Kenapa? Karena SIM itu penting karena memang namanya SIM itu adalah kepanjangan surat izin mengemudi. Bu Umi lihat banyak sekali anak-anak sekarang yang sudah naik motor sendiri padahal secara umur mereka belum mampu. Jadi berarti mereka tidak taat kepada peraturan. Bu Umi yakin anak kelas 5 SD Tayabis semuanya taat peraturan. Tidak ada yang melanggar peraturan di Indonesia. Selanjutnya contohnya yaitu kita wajib menghemat air. Contohnya bagaimana Bu? Mandi ya jangan sambil bermain ya. Kemudian selanjutnya yaitu kita wajib menjaga kebersihan lingkungan. Nah tadi kan ada hak kita tuh, hak kita mendapatkan lingkungan yang bersih. Nah, tetapi kita tetap juga harus berkewajiban untuk menjaga lingkungan. Contohnya apa? Membuang sampah di tempatnya, kemudian ikut kerja bakti kalau hari Minggu, membersihkan parit, dan sebagainya. Yang paling mudah sebenarnya sebagai anak, cara menjaga kebersihan yaitu dengan cara membuang sampah di tempatnya. Jangan sampai waktu jalan nih naik motor, lagi makan, sambil makan, kemudian bungkusnya dibuang ke tengah jalan, itu tidak baik ya. Selanjutnya yaitu kewajiban untuk menjaga sumber daya alam kita atau melestarikan sumber daya alam kita. Contohnya bagaimana? Misalkan seorang nelayan itu kalau mengambil ikan tidak boleh memakai bom atau tidak boleh memakai pukat harimau karena bisa merusak terumbu karang. Kemudian contoh lagi, tidak boleh memotong atau menebang pohon secara liar ya. Itu adalah contoh cara melestarikan sumber daya alam. Sebagai anak bagaimana Bu caranya? Gampang anak-anak kita mulai dari rumah. Contohnya adalah menghemat penggunaan listrik. Nah, kalau misalkan di dalam rumah cuacanya sudah nggak terlalu dingin, kita cukup pakai kipas angin, nggak perlu pakai AC. Kenapa? Karena listrik juga termasuk sumber daya alam, apalagi listrik itu tidak bisa diperbaharui. Jadi kalau semakin lama akan semakin habis ya. Contoh lagi apa? Kalau kita bepergian dekat, nggak perlu terlalu naik mobil atau naik motor, kita cukup jalan kaki atau naik sepeda. Itu juga menghemat penggunaan bahan bakar mesin. Baik, untuk selanjutnya kita lihat tanggung jawab. Tanggung jawab di sini nanti kita akan bahas 5 ya anak-anak ya. Yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Apa saja sih terhadap diri kita itu tanggung jawabnya? Yang pertama pastinya yaitu kita bertanggung jawab untuk melaksanakan ibadah.
Misalkan, Bu, tadi kan kewajiban juga termasuk. Nah, ini bedanya anak-anak ya. Kan kewajiban kita itu kan melaksanakan ibadah, itu kewajiban. Namun, anak yang bertanggung jawab berarti dia melaksanakannya. Nah, orang yang melaksanakan itu berarti tanggung jawab. Jadi, melaksanakan ibadah itu termasuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua adalah merawat barang-barang milik pribadi. Contohnya apa? Misalkan pensil, pulpen kalau ke sekolah, jangan sampai misalkan hilang kemudian kalian tidak mencarinya, tidak menyimpannya dengan baik, ya. Itu berarti dia tidak bertanggung jawab terhadap barang-barang milik pribadi. Yang ketiga contohnya yaitu melaksanakan tugas-tugasnya. Contohnya apa tugas seorang anak? Misalkan dapat tugas dari gurunya, dapat tugas pelajaran matematika, dikumpulkan paling lambat besok jam 10 ya. Dikerjakan anak-anak ya, jangan ditunda-tunda. Kalau dia sampai lambat mengerjakan atau lambat mengumpulkan, berarti dia tidak bertanggung jawab, ya. Selanjutnya yaitu menjaga kesehatan diri kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mandi 2 kali sehari, pagi dan sore. Kemudian apalagi? Menggosok gigi, kemudian makan makanan yang bergizi. Jadi selama kita sekolah dari rumah atau belajar dari rumah, jangan sampai makan terus tidak dikontrol. Tetap makannya sehari 3 kali, kemudian cemilannya itu diatur, jangan sampai berlebihan sehingga menyebabkan tubuh kita kelebihan berat badan atau obesitas. Itu berarti dia tidak bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap kesehatannya, ya. Baik. Kemudian kita lanjut yaitu tanggung jawab yang kedua, yaitu tanggung jawab terhadap keluarga. Di sini di dalam sebuah keluarga itu ada 3 anggota keluarga, yaitu ayah, ibu, dan anak. Mungkin di dalam keluarga kalian ada kakek nenek yang ikut, namun di sini kita lihat 3 tanggung jawab dulu ya anak-anak ya. Yang pertama tanggung jawab seorang ayah. Tanggung jawab seorang ayah di sini yaitu mencari nafkah. Nafkah itu apa? Yaitu uang. Untuk apa? Untuk kelangsungan hidup keluarganya. Kemudian yang kedua melindungi keluarganya. Contohnya apa? Ya menyediakan rumah supaya keluarganya tidak sampai kepanasan, tidak sampai kehujanan, ya. Rumah tidak harus rumah milik pribadi, boleh kontrak, boleh mungkin bangun sendiri, terserah. Yang penting seorang ayah itu wajib menyediakan tempat tinggal untuk melindungi keluarganya. Yang ketiga yaitu seorang ayah juga wajib mendidik anaknya, memberi contoh yang baik. Contoh, ayahnya pengen anaknya rajin sholat. Dari awal ayahnya juga harus mencontohkan untuk rajin sholat supaya anaknya juga ikut mengikuti contoh bapaknya. Yang kedua yaitu kewajiban seorang ibu. Apa saja seorang kewajibannya? Yang pertama yaitu merawat anak-anaknya, memberikan makan, kemudian memberikan pakaian yang layak, menjaga kebersihan tubuh anaknya mungkin kalau masih kecil ya. Tapi kalau sudah anaknya sudah besar, ya harus menjaga kesehatan diri sendiri. Dan yang kedua adalah memberi teladan yang baik atau mendidiknya, karena pendidikan yang paling utama adalah pendidikan dari keluarga, khususnya seorang ibu. Kemudian apa saja sih tanggung jawab seorang anak atau kita sebagai siswa? Nah, yang pertama yaitu kita wajib patuh kepada orang tua. Yang kedua, kita juga wajib membantu pekerjaan orang tua. Contohnya ibunya sedang memasak, ya kita bantu. Kita bantu ngupaskan bawang, kita bantu cuci piring, kita bantu misalkan bapak sedang mencuci mobil, kita bantu ya anak-anak ya. Jadi anak-anak yang mau membantu orang tuanya berarti dia bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dan yang ketiga adalah seorang anak wajib untuk belajar ya. Jadi belajar itu adalah tanggung jawab anak. Jadi kalau sampai ada anak yang sampai diingatkan berkali-kali ayo belajar, berarti dia tidak bertanggung jawab. Jadi kalau dia anak yang bertanggung jawab, dia akan belajar ya. Nah, untuk tanggung jawab terhadap keluarga ini kalian bisa mempelajari lebih lanjut pada halaman 24 sampai 25 di buku paket. Selanjutnya yaitu tanggung jawab terhadap Allah atau terhadap Tuhan.
Apa saja sih tanggung jawab kita sebagai makhluk Allah yang telah diciptakan sempurna dari ujung kepala sampai ujung kaki? Apa tanggung jawab kita? Yaitu yang pertama pastinya adalah beribadah sesuai agama. Karena Allah menciptakan semua makhluknya tujuannya cuma satu anak-anak, yaitu untuk beribadah kepadanya. Beribadah contohnya apa? Banyak. Sholat, puasa, dan sebagainya sebagai orang muslim ya. Jadi kalau kita mau sholat, kemudian menjalankan puasa, berarti kita termasuk orang yang bertanggung jawab. Yang kedua yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Contohnya kalau anak perempuan kan diperintahkan untuk memakai jilbab. Nah, maka anak perempuan yang dia itu patuh terhadap Allah atas perintahnya, berarti dia telah bertanggung jawab. Contoh lagi apa? Anak laki-laki. Misalkan anak laki-laki itu diperintahkan untuk sholat di masjid misalkan. Ya kita berangkat ke masjid ya anak-anak ya sebagai anak laki-laki. Berarti kita telah bertanggung jawab. Baik. Selanjutnya yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat. Masyarakat di sini itu tetangga-tetangga sekitar kita ya anak-anak ya. Contohnya apa? Yaitu mengikuti kegiatan gotong royong, menjaga keamanan lingkungan. Contoh menjaga keamanan lingkungan itu apa sih Bu? Contohnya ya ikut ronda malam kalau bapak-bapak. Kalau anak-anak bagaimana? Ya anak-anak kalau di lingkungan supaya aman bagaimana? Kalau ada orang yang mencurigakan, dilaporkanlah ke Pak RT atau sebagainya. Kemudian tidak yang paling sering biasanya kalau mau hari raya itu menyalakan petasan. Nah, kalau menyalakan petasan itu kan sebenarnya tidak aman ya anak-anak ya, tidak aman bagi lingkungan sekitar, apalagi kalau ada anak-anak kecil. Jadi janganlah menyalakan petasan yang terlalu besar sehingga membuat lingkungan kita tidak aman. Banyak kejadian itu anak-anak yang menyalakan petasan sampai tangannya terbakar dan sebagainya ya. Kemudian contoh lagi apa tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat, yaitu tanggung jawab untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan yang selanjutnya yaitu sebagai warga masyarakat kita juga bertanggung jawab untuk mengikuti kegiatan RT atau kegiatan yang ada di lingkungan kita ya. Untuk tanggung jawab terhadap masyarakat ini kalian bisa membaca kembali lebih jelasnya di halaman 25. Selanjutnya yang terakhir yaitu tanggung jawab terhadap bangsa dan negara kita. Apa saja tanggung jawab kita? Yaitu contohnya yang pertama mengharumkan nama bangsa melalui prestasi. Misalkan kalian di sekolah itu berprestasi sampai ke tingkat kota, sampai ke tingkat nasional mungkin atau bahkan internasional. Nah, itu berarti kita telah mengharumkan nama bangsa kita ya. Yang kedua, memahami dan mengamalkan Pancasila. Kemarin di pelajaran 1 kita sudah mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila. Ada sila 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Itu kalian amalkan, kalian lakukan sehari-hari ya. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga nama baik bangsa kita. Contohnya apa? Jangan sampai kita itu sekarang kan lagi booming ya anak-anak ya. Kalau di media sosial, TikTok atau apa. Nah, itu kalau sampai merusak citra bangsa kita. Oh, ternyata anak Indonesia cuma main begitu saja ya. Loh, jangan seperti itu anak-anak ya. Jadi boleh menggunakan media sosial tetapi gunakanlah dengan baik dan benar. Tidak boleh sampai merugikan negara kita. Baik, selanjutnya adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Itu ada di sila berapa anak-anak? Benar, itu ada di sila ketiga. Karena di Indonesia itu beragam suku, budaya, agama ya. Kita tetap harus menjaga persatuan ya antara suku, misalkan suku Jawa dengan suku Bugis atau suku Dayak. Apalagi kita di Kalimantan ini banyak sekali ya kan teman-teman kita yang berbeda suku. Kita harus tetap bersatu. Bagaimana caranya? Tidak mengolok-ngolok ya, tidak boleh mengolok mungkin logatnya atau mungkin bahasanya, tidak boleh seperti itu. Karena setiap perbedaan itu dimiliki oleh individu dan wajib kita hormati.
Dan yang kelima yaitu ikut serta menjaga keamanan atau bela negara. Contohnya apa? Contohnya nanti kalau misalkan kalian sudah besar, itu mungkin ikut ikut tes tentara atau kepolisian atau apa gitu ya. Tetapi apakah hanya tentara dan polisi yang termasuk menjaga keamanan negara? Oh tidak anak-anak ya. Kita juga bisa menjaga keamanan negara kita. Bagaimana caranya? Nah, kalian salah satunya yaitu membeli produk dalam negeri. Kok bisa? Nah, dengan membeli produk dalam negeri, kita ikut mengembangkan produksi Indonesia sehingga negara kita tidak akan mudah dimasuki oleh produk-produk luar negeri yang mungkin kualitasnya tidak sebagus punya kita ya. Jangan sedikit-sedikit harus dari luar negeri. Bahkan di Indonesia banyak sekali anak-anak ya produk-produk Indonesia yang berkualitas ya. Baik anak-anak, itu tadi 5 bentuk tanggung jawab, yaitu terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap Tuhan, masyarakat, bangsa dan negara. Sekian dulu pelajaran PPKN kali ini. Jangan lupa anak-anak ya, tetap belajar dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Contohnya apa? Tadi pakai masker jika keluar rumah, kemudian mencuci tangan dengan benar dan menjaga jarak kalau di luar rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.